Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma ba'd. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat jamaah Masjid Al-Isra, alhamdulillah kita masih lanjut di majelis ilmu, majelis yang dihadiri malaikat-malaikat al-muta'aqibun, malaikat as-sayyarun. Jadi Allah itu punya malaikat namanya sayyarun. Inna lillahi malaikatan sayyarah atau sayyar. Sayyar itu artinya yang terbang kemana-mana. Tugasnya cuma satu, mencari majelis ilmu atau majelis zikir. Alhamdulillah majelis kita mulai dengan sholat jamaah, zikir dan doa, dan sekarang ngajinya pun berjamaah. Semoga Allah ridhoi majelis ini, amin ya rabbal. Bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'udduhu bid'atan dhalalah. Jadi salah satu doktrin dari kelompok yang mengatakan akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu sesat dan mazhab Syafi'i sekarang berbeda dengan Imam Syafi'i, kan mereka sekarang lagi begitu. Emang umat bisa ditipu, ya? Amalan Imam Syafi'i yang ditinggalkan Syafi'iyah, begitu kan sekarang? Ya. Imam Syafi'i nggak maulidan, Syafi'iyah maulidan. Nah, ini logika ini masuk ke orang awam. Masuk ke orang awam. Nabi, sahabat tidak maulidan, terus aswajah maulidan. Wah, berarti nggak bener nih gitu. Ini logika-logika untuk menjebak orang awam. Wah, nanti kita fokus di sini. Kita coba lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau oleh masyayikh di sana, beliau dipanggil Fadilatul Imam atau Sahibul Fadilah. Ya, Sahibul Fadilah yang mulia Syekh Ali Jum'ah. Yukhaliful mutasyaddidun aghlabal muslimin. Ya. Kelompok ekstrim ini mutasyaddid, kalau diterjemahannya disebut kaum, nah baca sendiri ya. Aghlabal muslimin, mayoritas umat Islam. Nah, ini kalimatnya penting. Mayoritas umat Islam diselisihi oleh siapa? Kelompok mutasyaddidun, kelompok yang ekstrim ini. Fi farhihim bi dzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mengenai kebahagiaan kebanyakan umat Islam saat memperingati miladnya Nabi. Apa arti miladnya Nabi? Kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nggak perlu mikir kan? Sepakat. Dulu 10 Muharram Nabi Muhammad masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat masuk di Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak memperingati 10 Muharram ketika Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, daripada orang Yahudi. Berarti Nabi menghidupkan nggak, memperingati Nabi Musa nggak? Nabi Musa berhasil menghindari Fir'aun. Ini disebut hari Asyura, hari ke-10 yang mana Nabi Musa selamat. Kalau bahasa Melayu berjaya, ya, berjaya menghindari Fir'aun. Kira-kira lebih mulia terbelahnya Laut Merah atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, yang mana Pak? Oke, berarti udah beres ya. Sekarang kita tinggal formalitas baca. Wa yattahimunahum annahum ala bid'ati
ala bid'ati dhalalatin. Mereka menuduh bahwa kebanyakan umat Islam yang ahlu sunnah ini pelaku bid'ah dhalalah. Maka jangan heran setiap Asyura, setiap Muharram, setiap Isra Mi'raj, setiap Maulid Nabi itu mereka membid'ahkan itu semua peringatannya, benar nggak? Terus antum diam-diam aja gitu. Udah yang sabar Ustaz. Ya, emang begitu. Enggak, wajadilhum billati hi ahsan, jidal mereka dengan cara yang terbaik. Yang parahnya mereka mengatakan bid'ah dhalalah, ini loh yang enggak tahan. Bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat ini gawat ini. Kalau sesat mesti masuk neraka kan? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Antum enggak marah ya? Enggak marah ya? Penyabar sekali Aswaja ini ya. Akhirnya saya yang jadi tumbalnya ya. Kemana-mana Ustaz tolong dong beresin di sini. Dari umur saya masih 18 tahun itu ngurusin begini Pak. Pertama ngaji hadis, pulang-pulang beresin yang begini-ginian sampai hatta yaum ya, hatta zaman saiki kata orang Jawa. Al-raghmi min atilafi ihtifali haula nusyad bi dzikra ba'di ulama'i wa amatihim ya. Padahal mereka enggak mempermasalahkan memperingati hari-hari spesial dari ulama mereka. Ya. Saya enggak tahu maksudnya. Ini tinggal cross check ke Syekh Ali Jum'ah ya. Wa hadhihi musibatun ukhra min masaibihim. Ini adalah musibah besar yang dibawa oleh kelompok ekstrem itu. Jadi musibah itu enggak hanya bencana alam Pak, bencana pemahaman dan ajaran ini lebih bahaya. Kalau begini bisa tengkar enggak masjid? Dan kita sudah banyak ketemu masjid tengkar cuma karena masalah maulid. Saya kasih jalan keluar Pak di masjid-masjid begitu. Ya udah, antum kalau enggak mau ikut maulid ganti Pak pengurus. Bukan peringatan maulid Nabi, kajian sirah Nabi, spesial kisah kelahiran Nabi. Sama enggak? Loh kok boleh? Ya. Gak boleh tasyabuh dengan Nasrani. Kayak gitu. Jadi Syekh Saleh Fauzan ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya karena kalamnya ini. Dalam kitab risalah tauhidnya, bukan enggak pakai risalah, kitab tauhid yang diajarkan di ma'had-ma'had tertentu sekarang, itu dia mengatakan apa? Ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati maulid kelahiran Nabi itu tasyabbuh bin Nasara. Memperingatinya itu sama dengan menyerupai kaum Nasrani. Kalau ngikutin hadis man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka bagian dari mereka. Bisa kufur enggak pelaku maulid kalau ngikutin model dia? Kita ingetin ini ke kiai-kiai di pesantren-pesantren modern. Saya dimusuhi Pak. Ente siapa? Anak kemarin sore. Bukan itu masalahnya. Kitab ini bukan kitabullah. Kalau kitabullah kita nggak akan kritik. Hadis bisa dikritik, maka ada hadis dhaif kan dikritik namanya. Tapi kalau hadis mutawatir nggak bisa dikritik. Ini cuma kitab seorang syekh, masa nggak boleh dikritik? Katanya ilmiah. Katanya kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu antum S1, S2, S3 pasti ada doktor yang mencecarnya. Emang kalau ada doktor mencecar disertasi saya, itu dianggap dia mencecar Allah dan Rasulnya? Kan enggak. Jadi kalau ada orang mengkritisi kitabnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan ya, itu apakah mengkritisi Allah dan Rasul? Enggak, mengkritisi dia kok, bukan mengkritisi Allah dan Rasul. Ya. Kecuali kan ini kebalik. Menyerang Aswaja, mengkultuskan kiai, tapi mereka mengkultuskan pemahamannya, pemahaman ustadznya. Coba kritik Syekh Albani, mereka ngomong apa? Ente siapa? Albani dikritik. Loh, emang Albani siapa? Nggak boleh dikritik, dibalikin aja Pak. Emang
ulama itu nabi sehingga nggak boleh dikritik. Kalau dia nabi ya udah kita nggak jadi kritik deh, ya. Tapi kalau dia bukan nabi, kita kritik, Pak. Taib. Sahabat Nabi saling mengkritisi satu sama lain. Abu Bakar dikritik Umar. Abu Bakar itu pernah tengkar depan Nabi, Pak, dengan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Tengkar depan Nabi, maka turun surah Al-Hujurat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tengkarnya mereka berkah. Kita kalau tengkar nggak berkah. Kita kalau tengkar turun ayat nggak? Enggak. Ini sahabat tengkarnya itu skenario Allah untuk memberi pelajaran kepada kita. Jadi tengkarnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu barakatul lil ummah jami'an ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat itu berkah. Baca surah Al-Hujurat, maka saya menyebut Al-Hujurat ini hadiah Allah untuk umat lewat Abu Bakar dan Umar. Dari Umar bin Khattab, su'ila yani ay Nabi SAW an saumil itsnain. Nabi ditanya mengenai puasa hari Senin, hari Isnin, ya. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Itu hari aku dilahirkan dan aku diturunkan wahyu atau aku dibangkitkan. Berarti hari Senin itu 11 Rabiul Awal itu dianggap kelahiran Nabi. Juga plus ini hari Nabi diutus resmi jadi Rasul atau resmi jadi Nabi. Lebih gede ini atau selamatnya Nabi Musa, Pak? Ya, Yahudi memperingati Yaum Asyura, hari Asyura, hari ke-10. Ya, benar. Nabi bilang kita lebih berhak memperingatinya dari mereka. Terjemahan bebas lah, ya. Memperingati Allah, najallahu Musa min Fir'aun, kan begitu. Allah telah membebaskan najallahu Musa min Fir'aun. Allah bebaskan Sayyidina Musa daripada Fir'aun. Maka saya pertanyaannya tadi, lebih utama, lebih mulia, lebih besar kemuliaan Nabi dilahirkan, diutus dan diturunkan wahyu atau Nabi Musa selamat? Sepakat nggak semua lebih mulia Nabi Muhammad? Maka dibuat analog, lebih pantas kita memperingati hal yang ini atau yang Nabi Musa? Hari lahirnya Nabi dong, gitu. Itu sebabnya ini namanya istinbat. Nggak boleh pakai kias-kias. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lo kita nanya ke mereka, di zaman Nabi nggak ada tauhid yang 3, uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Ente bagi 3. Dari mana? Jawabannya, Pak, istiqra. Istiqra tahu nggak, Pak? Istiqra itu lawannya kias. Istiqra itu induktif. Itu jauh. Itu dipakai oleh kelompok Sofostaiyah, lawannya Aristoteles. Sofostaiyah, kaum sofis. Aristo mengajarkan akar yang lurus, namanya kias. Diislamikan jadi disyahadatkan ilmu kias itu oleh Imam Ghazali, Imam Juwaini. Sebelumnya sudah dipakai oleh Imam Syafi'i, tapi kemudian dipinjam itu karena berhadapan dengan kelompok filosof, kelompok-kelompok Sofostaiyah, dipakailah oleh Imam Ghazali. Lalu ada namanya islamisasi ilmu logika, yang di dalamnya ada ilmu kias, mantik. Itu tadi itu kias, Pak, namanya. Imam Syafi'i jago itu, padahal Imam Syafi'i belum berhadapan dengan mereka saat itu. Nah, baru berhadapan dengan kelompok kiasnya Mu'tazilah, ya. Jadi sebenarnya kalau faham ini masih perlu diperdebatkan nggak masalah Maulid Nabi? Nggak perlu, ya. Berarti nggak paham aja tuh, ya. Coba, wa fil hadis isyaratun. Hadis ini kata Syekh Al-Jum'ah, isyarat. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashkur rabbahu ala ni'mati maulidih. Hadis ini adalah isyarat. Karena ini isyarat, tidak semua ditangkap oleh orang. Hanya orang-orang cerdas yang nangkapnya. Syekh Al-Jum'ah ini orang cerdas. Ulama-ulama yang dia ikuti orang-orang cerdas. Isyarat apa? Nabi Yuna Muhammad SAW yashkur rabbah, yashkur bihi, yashkur ala ni'mati rabbi, yashkur ala ni'mati maulidih.
bersyukur terhadap nikmat kelahirannya. Dengan cara apa? Nabi memberikan contoh kecil yang ringan tanpa modal, yaitu puasa hari Senin. Jadi puasa hari Senin itu maulid Nabi, hari Nabi dibangkitkan, hari Nabi diberi wahyu. 3 dapat langsung perayaannya, ya. Maka dikatakan waqad daraja salafuna salih mundzul qarnir rabi' 'ala al-ihtifal biwalidir rasul. Nah, mereka enggak puas, Pak. Bilangnya tadi apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ini tasyabuh dengan Nasara, menyerupai Nasrani. Enggak puas, sekarang mereka buat tulisan Maulid Nabi itu menyerupai Syiah Qaramitah. Ya. Dulu ada Syiah Qaramitah atau Fatimiyah namanya di Mesir. Ya. Awalnya di daerah-daerah baratnya Mesir, terus pindah ke kota yang sekarang disebut Kairo. Di situ mereka buat Jami'atul Azhar. Maka sekarang salah satu kejahilan yang disebarkan apa? Nama Az-Zahra adalah tasyayyu'. Zahra itu nggak boleh dipakai gelarnya karena itu gelar dari Syiah. Ya salam, ya. Fatimah Al-Batul, ini istilah Syiah. Al-Mahdi Al-Muntazar, istilah Syiah. Ya salam, ya. Baca dong kita kitab ulama Ahlus Sunnah. Ketemu istilah itu semua. Itu bukan istilah Syiah kok. Ya. Jadi mereka menganggap ini dihidupkan oleh Qaramitah atau kelompok Fatimiyah. Syiah yang kelompok Syiah Isna Asyariyah, kelompok Imam 12 yang ada di Iran sekarang pun mengkafirkan mereka, Pak. Jadi kelompok yang di Iran sekarang itu namanya Isna Asyariyah, bukan Asyariyah ya. Isna Asyariyah, Isna Asyar artinya 12 imam. Kalau yang di Suriah itu namanya Alawiyah atau Alawiyah. Bashar Assad ya, kakek moyangnya, dianya sebenarnya bukan. Kalau di Bahrain ada kelompok Ismailiyah. Jadi Syiah ini banyak juga. Di Yaman ada yang mirip dengan Ahlus Sunnah namanya Zaidiyah. Belakangan muncul di Iran, Irak, ada syekh namanya Said Kamal Al-Haidari. Ya. Ini dia menolak kemaksuman imam, dia menolak mitos-mitos Imam Mahdi versi Syiah. Mirip kayak Ahlus Sunnah pemahaman orang ini. Said Kamal Al-Haidari dimasukin penjara, Pak, sekarang dimasukin penjara karena dianggap liberal. Jadi orang Syiah ini juga macam-macam. Kita nggak bisa main babi bu hantam mereka semua. Ada yang kita kritisi, ada yang kita hantam juga, ada yang kita ngobrol cari titik temu kayak Zaidiyah ya. Dan kitabnya dipakai loh, Pak, di pesantren Subulus Salam Syekh Sana'ani. Ada yang belajar nggak? Itu Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Ya, ada semua. Taib. Jadi benar nggak Maulid Nabi ini diambil dari Qaramitah atau Fatimiyah? Tidak benar. Ahlus Sunnah ngambilnya dari Sultan Al-Muzaffar. Jadi ketika semangat jihad umat Islam turun, maka beliau bernazar untuk menghidupkan, merayakan Maulid Nabi. Lalu dibacakan khatam Quran, dibacakan sholawat, khatam hadis, lalu diberi makan orang-orang fuqara masakin, berkumpullah ulama, berkumpullah umara, berkumpullah orang-orang yang ingin berjihad. Setelah itu dibakar niat mereka, dibakar semangat mereka dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi. Makanya orang kalau Maulid Nabi bahasnya tentang sirah Nabi, bukan? Sama. Kenapa kajian sirah Nabi boleh, tapi kajian Maulid Nabi nggak boleh? Nah, ini kurang cerdasnya di situ ya. Apa kata beliau? Dari abad keempat itu Maulid Nabi itu dihidupkan dengan cara apa? Anwa'il kurubat, dengan macam-macam cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, it'amit ta'am, ngasih makan, berbagi makanan. Makanya ini mereka iri, Pak, karena kita bagi kebuli mulu, pengajiannya kering, Pak. Pengajian kita alhamdulillah nggak kering ya. Maka tadi yang bagi-bagi roti saya biarin dulu,
biar nggak ganggu fokus ya. Biar terbagi, itu bagus. Jadi kalau mau bagi makanan sebelum pengajian dan setelah pengajian, itu yang benar. Wa tilawatil Quran. Orang kalau maulidan baca Quran kan minimal laqad ja'akum ya. Ya, benar. Itu indah-indah suaranya, Pak. Laqad ja'akum itu ajib tuh ayat. Di situ Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sifat dan namanya. Allah itu bernama Rahim, Allah bernama Rauf. Wa bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu kata Allah terhadap orang beriman Rauf, sangat penyayang. Rahim, spesial rahmatnya. Rauf itu nama Allah bukan? Rahim nama Allah bukan? Allah hadiahkan nama itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu adalah ya boleh disebut bayang-bayang sifatnya Allah itu di bumi. Kana khuluqul Quran. Makanya disebut oleh Sayyidatuna Aisyah akhlaknya Al-Quran. Orang kalau pandang Nabi langsung ketemu kalam Allah, karena perbuatan Nabi itu kalamnya Allah tabaraka wa taala. Wa insyadul asy'ar wal madaih fi Rasulillah, menasyidkan. Nah ini nasyid itu bahasa Arab bukan bahasa Melayu ya, bukan bahasa Raihan. Dulu ingat gak antum Raihan? Ya Raihan dia sudah pecah kongsi ya, dia buat sendiri si siapa namanya Nazri ya, Nazri Johani. Dulu waktu kecil saya nggak mengenal Pak tradisi dibaan itu, saya nggak ngerti. Barzanji aja udah krisis di kampung saya. Udah krisis, maka kami itu terhiburnya oleh nasyid-nasyid dari Malaysia. Sampai sekarang saya senang dengerin nasyid-nasyid dari Malaysia itu. Raihan, Robbani, Hijaz ya. Ini bisa mewakili. Di situ kita tahu ada lafaz-lafaz di Barzanji, Syaraful Anam, Diba, ya Nabi salam alaika. Itu kan ada kan? Kalau nggak di situ saya nggak ngerti Pak. Kalau ada namanya Barzanji. Nggak ngerti kita dulu ya. Bagi orang-orang ekstrim ini, mutasyaddidun, ini istilah beliau ya, bukan istilah saya. Pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang kita dendangkan dalam dibaan ya, apalagi Barzanjian, Simtidurar, ini dianggap mengkultuskan Nabi dan itu syirik gitu. Itu sebabnya mereka ini menganggap Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebagai orang yang musyrik, orang paling bertauhid di Mekah. Itu disebut musyrik oleh mereka. Ada namanya Ibnu Mani'. Ibnu Mani' apa Ibnu Mani' ya? Ya dulu kita baca waktu masih 2005 lah kitabnya. Dia hantam itu dan dia mensyirikkan siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Makanya jangan heran anak turunannya di sini begitu ya. Muncullah beberapa waktu yang lalu ya, ustadz yang inisial AT ya, itu kemudian mengatakan Ustadz Adi Hidayat, karena beliau suka menukil Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu disebut ente nukil tauhidnya Makkah. Tuh Ustadz Adi disebut nukil musyrik sama mereka. Gimana Pak kira-kira? Masih ingat kasus itu? Ustadz Adi, ya itu penzoliman terhadap beliau juga tuh ya. Jadi mereka mensyirikkan. Saya bawa kitab waktu itu, Dalailul Khairat. Ada anak SMK bilang, anak SMK tamatan SMK Pak, nggak pernah nyantri. Antum bawa kitab dalamnya ada syirik loh. Kita kasih kitab tantang langsung, coba tunjukin mana syiriknya. Gak bisa nunjukin. Kalaupun dia bisa nunjukin, kita tanya balik, coba terjemahin. Benar gak nih? Jangan-jangan terjemahan ente yang salah. Kalau emang dia bisa terjemahin, ya. Gak nanya ke ahlinya sih. Coba nanya ke ahlinya, itu maksud lafaznya apa gitu. Apa kata beliau? Kama nassa ala dzalika ghairu wahidin minal mu'arikhin. Tradisi yang tadi ngasih makan, baca Quran, zikiran, khataman, baca syair-syair, barzanjian, ya Simtidurar kalau sekarang ya, zaman dulu beda lagi. Tapi isinya sama.
Ini sudah dinaskan, disebutkan oleh ulama-ulama ahli sejarah yang ahli hadis. Apa aja? Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim loh ya, ini lebih awal. Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Wal Hafiz Ibn Dihya Al-Andalusi. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar, hatta Imam Ibnu Hajar yang gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Kemudian muridnya Khatimatul Huffaz, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Nah, lalu imam ahli hadis ini apa nggak ngerti analognya Syekh Saleh Fauzan kalau orang maulid sama Nasrani? Apa Imam Suyuti nggak ngerti? Kira-kira aliman mana Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar yang hafal ratusan ribu hadis dibandingkan Syekh Saleh Fauzan? Kira-kira yang mana? Ya. Ibnu Hajar mengatakan apa? Ya. Dalil asal daripada Maulid Nabi itu adalah kisah yang saya sebutkan barusan yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah memperingati 10 Asyura. Ustadz mirip sama Syiah. Lah kalau mirip ya urusan mereka. Kan kebetulan kan itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan. Banyak kok kita mirip sama siapa, bukan berarti kita ikut mereka. Ini gagal faham. Ya, kata mirip bukan berarti ikut. Meskipun Nabi tidak mempermasalahkan ikut dan mirip. Apa kata Nabi? Inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fa ma lam yu'mar. Nabi itu dulu gaya rambutnya gaya ahli kitab belakang. Apa kata beliau? Aku suka ngikutin ahli kitab selama itu nggak ada perintahnya atau larangannya. Gak masalahin kok beliau. Kan cuma penampilan fisik. Nah sekarang kan jadi rame dan saya sudah cut itu, udah tutup. Ya udahlah, selesai, kita minta maaf kalau tersinggung, ya. Cuma kita ingetin jangan gagal paham lagi next, ya. Tapi kalau mau gagal paham terus ya sudah, ya. Kita nggak ada kok mau musuhan, kita dimusuhin dari dulu, bener nggak? Antum dari dulu nggak pernah mempermasalahkan kunut, ya kan? Sekarang mereka bidahin. Pernah nggak masalahin tasbih? Ini kan tasbih kita gede-gede ini. Mereka bilang pakai tasbih itu menyerupai Yahudi dan Buddha, kan begitu kan? Kata ustadz mereka dalam buku zikir pagi dan sore, zikir-zikirnya Nabi. Antum marah nggak? Baper nggak? Bilang nggak? Oh ini kan amalnya sahabat, ini kan amalnya Hasan Basri tabi'in. Berarti ente menghujat Hasan Basri? Kan kita nggak bilang gitu, Pak. Kita carikan nih lo dalilnya, nggak sepakat ya sudah, tinggal pakai pemahaman antum. Kira-kira begitu. Jadi kita kalau mereka berbeda, kita cariin dalilnya. Tapi mereka kalau kita beda, langsung tuduh mirip dengan orang kafir, mirip dengan Yahudi, seperti kita pakai tasbih. Ya, kita maulidan disebut mirip Nasrani. Antum marah nggak? Coba kalau kita ngikutin ulama-ulama ini, bahwa Nabi mengatakan, ya, Sahih Bukhari Muslim tadi, kami lebih berhak memperingatinya daripada Yahudi. Berarti kalau kita ngikutin cara berpikir ini, siapa yang menentang maulid berarti menentang Nabi. Kira-kira gimana? Tapi kita nggak ngomong begitu kan? Kita nggak ngomong begitu, mereka aja yang punya logika begitu. Karena mereka nggak belajar qiyas dengan baik. Belajarnya langsung istiqra, ya. Nah, ini problem ke depan. Jadi nanti ke depan akan bergesek terus, Pak. Antum siap nggak bergesekan terus? Kita siapin dalilnya, ini dalilnya. Bergesekan pemikiran, Pak. Semoga tidak sampai bergesekan nyawa, ya. Yang ilmiah aja, ya. Yang ilmiah aja. Tapi saya nggak tahu sampai kapan itu bertahan, ya.